Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristiana Juli Utami dari kelas 3 Perbankan Syariah C. Di video kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Peranan Statistik dalam Penelitian, Identifikasi Data, dan Perbedaan Antara Populasi dan Sampel. Peran statistika dalam penelitian. Penelitian dan statistik memang tidak akan bisa dipisahkan. Meskipun ada jenis penelitian lain yang tidak membutuhkan peran statistika yang dominan. Namun, untuk bisa menghasilkan kesimpulan digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas diperlukan ilmu statistika. Penelitian yang demikian merupakan penelitian kuantitatif dengan paradigma positivistik, yakni suatu gejala itu adalah nyata jika bisa dilihat, diukur, dan diklasifikasikan. Secara umum, statistika dibutuhkan dalam 4 tahap penelitian, yakni yang pertama, penentuan sampel. Statistik diperlukan untuk menghitung berapa jumlah sampel yang diperlukan agar merepresentasikan populasi. Yang kedua, mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data diperlukan suatu instrumen yang valid dan reliabel. Statistik berperan dalam menguji apalah instrumen yang digunakan sudah valid dan reliabel. Yang ketiga, menyajikan data. Dalam menyajikan data yang begitu banyak, diperlukan suatu teknik agar data tersebut lebih interaktif dan mudah dipahami oleh orang awam. Misalnya dengan dibikin tabel atau diagram. Dan yang keempat, analisis data. Tentu saja kegunaan utama statistik adalah untuk analisis data dalam menguji hipotesis. Dalam hal ini ada beberapa teknik yang digunakan, seperti regresi, ANOVA, SEM, dan lain-lain. Materi yang selanjutnya yaitu peran statistik dalam identifikasi data. Data merupakan gambaran dari suatu objek yang ditampilkan dalam bentuk angka, huruf, simbol, warna, dan sebagainya. Tidak semua data adalah valid, sehingga data perlu dipastikan bahwa sumber dan cara memperolehnya benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pada dasarnya, data dapat digunakan sebagai alat bantu untuk membuat keputusan. Kumpulan data dapat diolah menjadi informasi yang berguna. Dengan metode statistika, kita dapat melakukan peramalan terhadap kondisi masa mendatang dengan tersedianya data yang lengkap. Untuk sampai pada peramalan dan pengambilan keputusan, data harus melalui serangkaian panjang melalui prosedur-prosedur yang tidak boleh dilanggar. Rangkaian tersebut umum dikenal dengan statistik inferensia. Sebagai contoh, pemerintah perlu mengetahui data produksi beras dalam negeri, stok beras, jumlah penduduk, dan konsumsi beras per kapita untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Seperti seberapa besar jumlah beras yang akan diimpor, atau keputusan bahwa negara tidak perlu melakukan impor beras dengan kondisi stok beras dalam negeri yang tercantum dalam data produksi dan stok beras dalam negeri. Dan materi yang terakhir yaitu perbedaan populasi dan sampel. Perbedaan populasi dan sampel yang pertama dapat dilihat dari pengertian keduanya. Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, populasi merupakan keseluruhan objek yang diteliti, sementara sampel merupakan bagian dari populasi itu sendiri. Perbedaan kedua adalah melihat dari fokus kerjanya. Fokus dari populasi adalah identifikasi karakteristik anggota populasi, sementara fokus dari sampel adalah pendugaan atau generalisasi karakteristik yang sudah ditentukan melalui populasi. Dan perbedaan yang ketiga adalah pada pengumpulan datanya. Data populasi mengingat cakupannya yang luas dapat dilakukan melalui kegiatan seperti sensus. Sementara, sampel akan lebih efektif pengumpulan datanya apabila menggunakan survei. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kupat lepat disiram santen, menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.